kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, Salam. Jemaat Tuhan yang berbahagia dan penuh sukacita. Salam sehat dan tetap semangat. Selamat menerima hari baru di pagi hari ini. Mari berkarya bagi Tuhan dengan sukacita. Kita yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa mengasihi kita. Selalulah berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Jumat tanggal 30 September 2022, yaitu yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 50. Demikian dikatakan firman Tuhan. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Molo di Bibel tahi di dogma songonon. Ai marsudut-sudut do asini rohana mida akka namakka biari ibana. Ido sahatna hatani debata. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seorang pemuda yang tidak percaya kepada Allah melakukan suatu perjalanan dengan kapal. Ketika ia berada di kapal, tiba-tiba datanglah ombak yang besar dan menerpa kapal mereka. Sehingga semua orang yang ada di dalamnya menjadi panik dan mulai berdoa. Pemuda itu sendiri tidak pernah berdoa. Bahkan dia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Akan tetapi, karena ombak yang semakin mengamuk dan ganas, membuat hati pemuda itu menjadi semakin ketakutan. Ia takut kematian akan datang kepadanya. Pada saat itu, ia mulai mendengar beberapa orang berdoa di kapal itu, berseru kepada Tuhan. Hati pemuda itu goyah. Sejak kecil, ia tidak pernah berdoa. Tetapi ganasnya ombak membuatnya kehilangan pegangan. Dan akhirnya, ia memutuskan untuk berdoa. Demikian, ya Allah, jika Engkau benar, Engkau pasti menepati janjimu. Ampuni aku, sucikanlah hatiku yang kotor ini. Selamatkanlah aku. Setelah ia berdoa, keajaiban terjadi. Badai itu menjadi reda dan ombak pun menjadi tenang. Pemuda itu begitu bersyukur kepada Tuhan akan segala kebaikannya. Dan dari tangannya terciptalah sebuah kidung yang sangat indah. Pujian yang berbunyi, Imagine grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Inilah pujian syukur
yang keluar dari hati yang terdalam oleh sang pemuda yang bernama John Newton. Benar bahwa pujian merupakan respon terbaik yang dapat dilakukan seseorang setelah ia memperoleh kebaikan Tuhan. Pujian seringkali mewakili isi hati yang terdalam. Pujian bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi di dalamnya terdapat nada kekaguman, keindahan, dan penghormatan kepada Tuhan yang berkarya atas hidup kita. Maka dari itu, setiap orang percaya bisa tidak bisa harus terus memuji Tuhan atas kebaikannya. Pertanyaannya, apakah kita sering menaikkan pujian syukur kepada Tuhan atas kebaikannya? Jelas bahwa jika dalam keadaan senang, mungkin kita bisa memuji Tuhan. Tetapi saat celaka menimpa kita, adakah kita tetap bersyukur dan memuji Tuhan atas kasih-Nya kepada kita? Ketika keuangan krisis, apakah juga kita masih dapat memuji Allah yang senantiasa memberikan kehidupan kepada kita? Bahkan ketika kita kehilangan harapan dan putus asa, adakah kita tetap memuji Dia yang telah mati untuk kita? Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Rahmat atau anugerah dan berkat Tuhan dicari dan dinantikan oleh semua umat manusia. Agama manapun di bawah kolong langit ini, semua merindukan curahan rahmat Allah. Termasuk kita, umat Kristen, pengikut Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Kita semua berdoa, berusaha, bahkan bersusah payah untuk mendapatkan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah ini adalah berkat Allah yang secara khusus dianugerahkannya kepada siapa saja yang diperkenankannya. Rahmat Allah bukan hanya berupa anugerah materi bagi manusia, tapi juga anugerah keselamatan, kebahagiaan, dan jaminan kehidupan kekal bersama Allah. Siapa yang akan boleh mendapat rahmat Allah? Tuhan mengungkapkan bahwa yang akan mewarisi rahmat Allah ialah mereka yang takut akan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Allah. Ai marsundut-sudut doa sini rohana, mida akka nama kabiari ibana. Jadi orang yang takut akan Allah pasti menerima rahmat Allah. Itulah kata kunci atau passwordnya. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti setia, taat, dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Takut akan Tuhan berarti rajin membaca firman dan melakukan segala kehendak Allah. Serta melakukan kebenaran selalu. Dan tidak berkompromi dengan kejahatan atau dosa. Takut akan Tuhan juga berarti mengasihi sesama tanpa batas, tanpa pilih kasih. Siap berkorban, bukan mengorbankan sesama. Takut akan Tuhan juga berarti rajin bersekutu, tekun melayani, dan giat bersaksi. Sahabat Kristus, maukah kita mendapatkan rahmat Allah? Kalau ya, hiduplah takut akan Allah. Ikutlah jalannya dan lakukanlah perintahnya. Jika demikian,
Kita akan menerima rahmat Allah yang sempurna dan tak terukur oleh akal budi kita. Segala kesehatan, kekuatan, napas kehidupan, keluarga, kepunyaan, kekayaan, pekerjaan, usaha, dan lain-lain adalah bagian-bagian dari rahmat Allah yang melimpah bagi kita. Dan rahmat yang paling sempurna serta paling agung, mulia, dan tak terbatas dari Allah untuk kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah rahmat dan anugerah yang paling indah yang Allah anugerahkan bagi umat manusia. Tiada rahmat seindah dan semulia Tuhan Yesus Kristus. Sebab dengan Tuhan Yesus Kristus kita memiliki hidup. Kita diselamatkan dan diberkati. Dan kehidupan kekal kita bersama Allah dijaminnya. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang Maria yang sedang memuliakan nama Tuhan karena dia melihat kebaikan dan perbuatan Allah yang ajaib yang Tuhan nyatakan kepadanya. Betapa tidak, dari sekian banyak perempuan, dia dipilih Allah untuk melahirkan seorang putra yang menyatakan kerajaan Allah di dunia ini. Dan juga Elisabet, saudaranya, yang adalah seorang perempuan yang mandul, kini memiliki seorang anak. Ini jelas adalah mukjizat yang besar. Mengapa Maria dan Elisabet menerima itu dari Allah? Karena mereka berdua adalah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sikap hati yang menyadari bahwa kita adalah manusia yang diciptakan Tuhan, yang diarahkan kepada kesetiaan dan penyerahan diri totalitas kepada Tuhan. Bagi mereka yang tunduk dan setia kepada Tuhan, jelas sekali bahwa Tuhan akan menyediakan rahmat-Nya yang luar biasa. Saudara mungkin susah untuk bersikap setia kepada Tuhan. Terkadang kita kalah dengan semua keadaan dan kebutuhan, dan akhirnya kita ikut dengan orang-orang yang menyampingkan Tuhan, lalu menghalalkan segala cara. Percayalah, kalau kita memiliki jalan yang demikian, itu artinya kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara umat-Nya. Maka jangan harap rahmat Tuhan terjadi pada kita kalau kita masih menghambanya datang dengan usaha dan pikiran kita. Belajarlah untuk memanggil Tuhan dan belajarlah untuk tunduk pada Tuhan. Dengan tunduk takut kepada Tuhan, kita akan terus merasakan rahmat Tuhan sampai kepada keturunan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas anugerah kasih-Mu, rahmat-Mu yang memenuhi kehidupan kami senantiasa. Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kebutuhan, memberikan perlindungan, penyertaan di dalam hidup kami. Kami percaya dan yakin Tuhan selalu mencurahkan berkat Tuhan bagi kami yang selalu takut akan Tuhan, yang percaya tunduk akan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh hidup dan kehidupan kami hanya untuk memuliakan, memuji Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari dosa kesalahan kami, agar kami layak berdoa memohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Horas, Salum. Jehovah